Saya itu kemarin ada masalah sama Farhad pribadi. Jadi kalau saya bicara itu kemarin, saya orang Makassar, kau orang Bugis. Kalau ada burung cabut pedamu, itu karena kita ini sama-sama Bugis Makassar menjunjung tinggi yang namanya Sirina Pace. Kalau mau hajar orang, buktikan. Jangan kau itu bicara di depan orang, tantang-tantang orang, terus kau tidak bisa buktikan, kau bikin malu orang, baru. Gua maunya lebih dari itu, Bang. Jangan sirine pace, sirine ambulan aja. Gue mau denger suara sirine ambulan tapi di dalamnya Farhad Abbas. Gimana? Bisa nggak? Baru tuh kita netizen jadi puas ya. Padahal kan pas di rumahnya kan udah damai ya, udah mohon maaf lahir dan batin. Tapi mungkin pas malam-malam dia sebelum tidur dia ngecek kali ya video-video, dia lihat ih gue malu-maluin banget ya. Terus nggak terima, akhirnya dituntut. Cuma perwakilan dari suku tertentu itu yang gue kocak. Tahu kenapa gue kocaknya? Karena dia tuh blunder. Apa ya blundernya? Jadi kan dia ngasih tahu tuh tuntutan dia segala macam. Habis itu dia bilang kayak begini, Denny Sumargo itu nggak ngerti tata adat istiadat dan tung. Yang lebih lucu nih si Farhad Abbas. Dia yang mau hajar orang. Dia juga yang mau lapor. Kau laki-laki selesaikan masalahmu di atas rim. Saya, Bugis Makassar, merasa tidak dirugikan dengan bahasanya si Denny. Nah, dari mana bahasanya Denny kita mau dirugikan? Nah memang itu cuma simbol Bugis Makassar yang diucapkan sama si Denny. Kenapa kita mau ikut campur semua? Biarin dia selesaikan masalahnya antara dia berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita masih membahas terkait perseteruan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas. Dan di sini Denny Sumargo angkat suara ya. Artis Denny Sumargo buka suara terkait polemik dengan pengacara Agus Salim Farhad Abbas. Densu juga mengucapkan minta maaf pada masyarakat Bugis dan Makassar jika ada yang tersinggung dengan perkataan Densu. Densu juga mengimbau pada masyarakat Bugis dan Makassar jangan terpecah belah dengan perseteruan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas. Karena ini masalah pribadi Densu dengan Farhad Abbas. Densu tidak ada niat mengadu domba antara Makassar dan Bugis. Seperti apa videonya kita tonton bersama-sama. Dan nanti di akhir video ada seorang pria yang mengaku asli Bugis Makassar. Dia tidak merasa dirugikan atas perkataan Denny Sumargo. Seperti apa videonya? Berikut ini informasinya. Saudaraku Bugis Makassar, Tiaki terpecah belah. Saya itu kemarin ada masalah sama Farhad pribadi. Jadi kalau saya bicara itu kemarin, saya orang Makassar, kau orang Bugis. Kalau ada burung cabut pedamu, itu karena kita ini sama-sama Bugis Makassar menjunjung tinggi yang namanya Sirina Pace. Kalau mau hajar orang, buktikan. Jangan kau itu bicara di depan orang, tantang-tantang orang, terus kau tidak bisa buktikan, kau bikin malu orang, baru kau mau ancam-ancam sama dia. Jadi saya itu pribadi tidak ada mau merendahkan sukuku sendiri. Saya ini orang dari Makassar. Nenekku orang Jeneponto, saya lahir di Makassar, saya tinggal besar bela Makassar di kejuaraan PON, Prapon, dan orang tahu saya itu di Makassar sudah lama. Saya bangga sama saya punya prinsip. Sirina Pace. Kalau kita dihina, di ini, oke lah kita diam. Ini kita ditantang mau dihajar. Jadi saya ingin membuktikan apa yang dia perkatakan itu. Jadi kalau ada dari sesama kita Bugis Makassar tersinggung dengan apa yang saya katakan, saya minta maaf. Karena saya punya urusan sama Farhad pribadi. Tidak ada saya ingin mengadu domba antar sesama Makassar Bugis. Saya dari sana. Malu kah ada si Riku.
Jangan sampai kita itu semua akhirnya berkelahi untuk urusanku pribadi dengan Farhad. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini urusanku dengan Farhad. Saya tidak mau kita terpecah belah. Dan saya itu bilang sama dia itu bukan tai. Dan saya tidak pernah ada niatan untuk katain dia kotoran. Saya bilang tai itu karena saya tidak setuju dengan perkataan dia. Dia mau adu domba saya dengan orang lain. Jadi saya minta maaf kepada kalian semua, Bugis Makassar saudaraku, buat semua tetua suku, kepala adat, leluhurku, kanda-kanda semuanya yang saya sayangi. Ini urusanku pribadi sama Farhad. Saya sekali lagi Tabedi, minta maaf, sehat-sehat kita semuanya. Jadi ada yang ngetak gue di video ini, dan pas gue lihat ini tuh ternyata video klarifikasinya Denny Sumargo perihal masalah suku Bugis dan suku Makassar yang lagi rame dikait-kaitkan sama Farhad and the Gang. Karena Farhad and the Gang ini tiba-tiba punya anggota baru yang ngaku-ngaku jadi suku Makassar dan suku Bugis yang nggak terima dirasisin sama Denny Sumargo, padahal nggak ada rasis sama sekali. Mereka buat-buat aja cerita kayak begitu ya. Dan gua udah ada rekotannya, orang yang ngaku-ngaku dari suku Bugis dan suku Makassar yang ngelaporin Denny Sumargo ini malah mereka lah yang rasis ke suku Madura dan Betawi. Dibilang katanya suku Madura ini tuh suka bacok-bacokan sama suku Betawi ini suka ribut. Hayo loh, gak ada rekotannya. Dan di sini kan si Denny Sumargo ngejelasin lagi tuh masalah Sirine Pace. Sebenarnya gue maunya lebih dari itu, Bang. Jangan Sirine Pace, sirine ambulan aja. Gue mau denger suara sirine ambulan tapi di dalamnya Farhad Abbas. Gimana? Bisa nggak? Baru tuh kita netizen jadi puas, ya kan? Sirine Pace sama sirine ambulan yang di dalamnya ada Farhad, ya kan? Nah, terus ada yang ngetak juga nih di video yang ini. Katanya dia udah 5 hari nunggu jawaban dari Novi buat duduk bersama, ya kan? Katanya dia mau ketemu Novi. Katanya kalau Novi mau turunin egonya setengah, ya kan? Agus turunin egonya setengah, bakalan ketemu titik tengahnya, ketemu di mana katanya. Kalau kata gua ketemu di ujung gang sono dekat musola aja gimana, di tekongan depan sana. Ya, kagak usah ngajak-ngajak ketemu Tenovi, udah urusin aja Agus sendiri, pakai cara kalian, terserah. Kalau kata gua Tenovi itu lebih ke mikir-mikir sih, soalnya dia tahu kalian ini lagi padet-padetnya jadwal ketemu orang penting. Kan kalian sendiri kan yang bilang harusnya Pak Prabowo temuin si Agus, ya kan? Nah, pasti Tenovi mikir juga mungkin kalian nyuruh Jeff Bezos, Elon Musk, ya kan? Donald Trump ketemu sama Agus gitu. Jadi kayak Tenovi nggak mau ganggu gitu jadwal kalian. Jadi ya udah lanjutin aja kegiatan kalian. Nggak usah ke Tenovi lagi, ngerti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau menurutku ya, kedatangannya Densu itu ke rumah si Farhad itu, walaupun dia mengaku orang Makassar, ya, bukan berarti dia mengecilkan orang Bugis. Karena Makassar dan Bugis itu berdekatan, ya. Jadi lebih dekat darahnya itu, ya kan. Maksud dia artinya di sana suku itu, suku Makassar dan suku Bugis itu memang benar-benar punya harga diri yang tinggi dan benar-benar pemberani. Saya jadi bingung sendiri dengan masyarakat Makassar Bugis yang melaporkan Densu. Adu dombanya di mana, perpecahannya di mana, tersinggungnya soal apa? Karena di situ saya melihat Densu justru membanggakan dirinya sebagai seorang Makassar, sebagai seorang Bugis yang pantang tunduk jika diancam atau ditantang, yang pantang mundur sebagai lelaki setelah ditantang-tantang. Dia hanya melayani tantangan. Dia hanya melayani tantangan Farhad Abbas yang di media sosial teriak-teriak akan menghajar. Daripada membiarkan Farhad Abbas mencari dia, lebih baik dia yang datang. Apakah betul tantangan itu akan dilaksanakan jika Densu bertemu Farhad Abbas? Saat ditanya bapaknya, orang Makassarkah? Makanya dia menjawab,
bahwa dia orang Makassar Bugis yang pantang menyerah jika ditantang. Jadi ada kata-kata pedangnya ditarik atau gimana itu kata-kata orang Makassar dengan kiasan bahwa orang yang ditantang tidak akan takut. Jadi yang menyinggung, memecah belahnya di mana? Dia mengatakan pantang menyerah orang Makassar Bugis untuk datang karena ditantang. Terus yang melaporkan ini unsurnya kesalahannya apa? Sedangkan Farhad Abbas aja melaporkan, kita bingung karena apa? Kalau misalnya karena pencemaran nama baik, dia yang menantang dulu, dan pastinya Densu pun mendapatkan alamat dari dia sendiri. Terus dia datang secara baik-baik, mau masuk juga minta izin, pintu dibukakan, bukan memaksa dibuka, tapi dibukakan oleh orang tua itu. Di dalamnya bicara baik-baik, menanyakan apakah betul akan dihajar. Ternyata Farhad Abbas tidak mau menghajar dan dia oke, sudah selesai. Nyalinya nggak ada Farhad. Pencemaran nama baiknya mana? Perpecahannya di mana? Dia seorang lelaki yang menerima tantangan, karena tantangan itu adalah tantangan di muka publik. Rasanya teramat rendah, teramat hina, teramat takut jika ditantang di depan publik. Dia diam tanpa perlawanan atau tanpa maju untuk menerima tantangannya. Itulah kenapa Densu datang ke rumah Farhad Abbas, menerima tantangannya untuk dihajar oleh Farhad Abbas. Tapi kok ada masyarakat Makassar Bugis yang tersinggung, padahal masalah pribadi. Dia bukan mengatakan tentang ras dan suku untuk orang lain, tapi dia mengatakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya. Yang punya pendirian sebagai seorang Makassar, sebagai seorang Bugis, pantang menyerah, pantang mundur jika ditantang, mau dihajar. Itu adalah intinya. Dia yang nantangin Denny Sumargo, giliran dijabanin sama Kodensu, dianya ciut, kagak terima, dia bawa tuh rombongan temen-temennya. Padahal kan pas di rumahnya kan udah damai ya, udah mohon maaf lahir dan batin, tapi mungkin pas malam-malam dia sebelum tidur dia ngecek kali ya video-video, dia lihat gue malu-maluin banget ya, terus nggak terima, akhirnya dituntut. Cuma perwakilan dari suku tertentu itu yang gue kocak. Tahu kenapa gue kocaknya? Karena dia tuh blunder. Apa ya blundernya? Jadi kan dia ngasih tahu tuh tuntutan dia segala macam. Habis itu dia bilang kayak begini, Denny Sumargo itu nggak ngerti tata adat istiadat dan lain-lain lah. Pokoknya intinya dia bilang Denny Sumargo tuh nggak ngerti adat dan istiadat suku mereka. Blunder. Kenapa ya blunder? Karena kalau namanya orang kagak ngerti ya kagak bisa dihukum, Pak. Namanya juga kagak ngerti. Lagian squad itu siapa sih yang sponsorin? Kata gue mah dateng-dateng kagak menguasai materi. Menurut gue pribadi ya, gue kan nonton tuh videonya dari awal sampai akhir. Kodensu nggak ada tuh menghina suku-suku lain. Lagian dia yang nantangin duluan, giliran dijabanin dianya takut, akhirnya ngelawannya pakai hukum sama teman-temannya juga dibawa rame-rame. Kagak cukup juga buktinya, gua rasa itu. Udah kata gue mah pada pulang ke rumah istirahat. Lupa lu, kan gue udah bilang lagi musim angin duduk, istirahat, jangan pada berantem mulu. Tidur ya, istirahat, usap minyak angin di dada biar hangat. Biar saya jelasin antara si Densu sama si Farhad Abbas. Nggak usah kita ikut-ikut campur di antara Bugis Makassar di masalahnya si Farhad Abbas sama si Densu. Biarin dia selesaikan masalahnya. Si Farhad Abbas Bugis, si Densu orang Makassar. Selesaikan masalahnya di atas rim tinju. Tung. Yang lebih lucu nih si Farhad Abbas. Dia yang mau hajar orang. Dia juga yang mau lapor. Kalau laki-laki selesaikan masalahmu di atas rim. Ngapain kemana-mana ini anunya ini masalahnya ini antara suku ini. Jangan mau diadu domba antara Bugis dan Makassar, mau diadu domba. Saya Bugis Makassar,
Bapak saya orang Senjai, Tondong. Mama saya orang Takalar, Lengkese. Jangan mau diadu domba antara Bugis dan Makassar. Biar dia selesaikan Parabas dan si Densu di atas rim. Saya, Bugis Makassar, merasa tidak dirugikan dengan bahasanya si Denny. Nah, Dari mana bahasanya Denny kita mau dirugikan? Nah memang itu itu dari cuma mana? simbol Bugis Makassar yang diucapkan sama si Denny. Kenapa kita mau ikut campur semua? Biarin dia selesaikan masalahnya antara dia berdua. Bagaimana caranya menyelesaikan? Di atas rim, tinju ya, tinju. dia. Biar keluar Laki semua kalau unek-uneknya. Biar kita lihat siapa jagoannya, siapa juara. Jadi satu kali Iya. lagi saya menjelaskan, di antara Bugis Makassar, jangan Ki mau diadu domba. Biar aja dia berselesaikan masalahnya berdua. Mendingan kita pikirin saja dapur, masak nggak besok. Wow, wow. Jadi saya cuma ingin menjelaskan ini pengucapannya nih si Parabas. Katanya kalau Sirik dan Pace itu tidak usah katanya pakai fisik, pakai membunuh, tidak usah. Nah setahu saya itu Bugis Makassar kalau dia diinjak harga dirinya pasti pakai fisik. Betul juga itu. Setelah habis pakai fisik membunuh atau apa, nanti dia dihukum karena kita hidup di negara hukum. Begitu, Gantik. Jadi hati-hati kamu Denny, kau mau digigit pakai hukum. Sudah kamu yang mau ngajar orang, mulai mau mengajar orang, kamu didatangi rumahmu, kamu nggak mau ngajar orang, ya kan? Kamu lagi melapor, kamu lagi yang keberatan, laporin orang ke polisi. Begini saja, kau selesaikan saja di atas ring atau tinju bebas. Keluarin semua unek-unek di tinju bebas. Kalau di tinju bebas itu tidak ada hukum, Oke, tinju bebas. Nggak ada hukum. Wah, mantap. Nah, teman-teman, itulah tadi ya tanggapan seorang pria yang mengaku asli Bugis Makassar. Dia tidak merasa dirugikan atas perkataan Denny Sumargo. Dan tadi Bang Densu juga angkat suara terkait perseteruan mereka berdua ya, antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo. Katanya jangan sampai terpecah belah ya dengan perseteruan mereka berdua. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.